Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukri alaihi tazdadur rahmat. Afdhalus salati wa bahas salami ala Muhammadin sayyidis sadat. Al-qasim lima asbagu alaina rabbuna min ata'at. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihimul ladzina naqalu ilaina sunnata bi ahsan riwayat. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang di 10 hari pertama dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih kembali memberikan curahan rahmat dan limpahan karunia dan keberkahannya kepada kita, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi rangkaian aktivitas-aktivitas yang mulia kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di waktu yang tidak lama di bulan Ramadan ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kalimat ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang terbatas, yang dengan keterbatasan itu menjumpai kita walaupun kita mendapati Ramadan 30 hari, tapi seakan sepertinya itu ma'dudat. Dan di dalam bahasa Arab itu ada jamak taksir lil qillah, ya, jamak yang banyak tapi untuk menunjukkan sedikit, dan itu tidak lebih dari 9. Artinya walaupun kita berjumpa dengan Ramadan sampai 29 atau 30 hari, tapi terasa seakan waktunya itu cepat berlalu. Dan di antara waktu yang digunakan oleh para ulama di bulan Ramadan itu merupakan waktu yang digunakan momentum untuk bulan tarbiyah. Makanya kita sering mendengar bahwa Ramadan itu dijadikan sebagai tempat madrasah, sebagai tempat sekolah bagi kita, keluarga-keluarga muslim itu mendidik keluarga, anak dan istri kita itu tentang Islam. Di antara hal yang tidak dilewatkan oleh para ulama dalam pendidikan mereka itu dalam mengajarkan nilai-nilai Islam itu adalah tentang pendidikan akhlak, yang hari ini kita itu sangat urgent membutuhkan pendidikan itu terhadap anggota keluarga kita. Karena tidak heran ketika Nabi SAW menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita melihat dari redaksi kalimatnya Nabi menyampaikan dengan kalimat innama, yang di dalam bahasa Arab itu innama itu menyebutkan tentang adatul hasr, kalimat perbatasan, pembatasan, bahwa seakan-akan tugas Nabi di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak gitu. Padahal tugas Nabi SAW ada sekian banyak, di antaranya menjadi khalifatul ard. Tapi Nabi menyebutkan innama liutammima makarimal akhlak, bahwa seakan-akan seolah-olah tugas Nabi di dunia itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa orang-orang yang beriman yang sempurna nilai keimanan mereka itu adalah orang yang dengan akhlak yang tinggi. Orang kita dapati mereka itu mungkin tidak memiliki keutamaan di dalam hal ibadah, ya, artinya sholat itu masih bolong-bolong, kadang masih terlambat, puasa pun juga kadang puasa, kadang enggak, sedekah pun demikian, baca Al-Quran pun demikian. Tapi Nabi SAW menyampaikan bahwa innal mu'min la yudriku min husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Seorang mukmin yang beriman walaupun tidak memiliki keutamaan dari segi nilai ibadah tadi, mereka bisa menyamai kedudukan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang sempurna tadi itu dengan akhlak yang baik. Jadi Nabi SAW menyampaikan akhlak yang baik itu bisa menyamai kedudukan derajat dari orang yang selalu melakukan amal-amal ibadah tadi itu. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang memang bisa melaksanakan aktivitas qiyamul lail dan berpuasa di waktu yang bersamaan. Jadi siang harinya mereka digunakan untuk berpuasa, ibadah-ibadah siang hari.
dan malam harinya pun digunakan untuk qiyam. Tapi juga di antara kita ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ya, siang harinya pun mereka berpuasa tapi malam harinya tidak. Karena di siang hari sudah dihabiskan bagi mereka itu untuk melakukan berbagai macam aktivitas, di antaranya bekerja. Artinya begitu waktu malam hari yang seharusnya digunakan untuk qiyam tapi tidak dilaksanakan. Maka tadi Nabi SAW mengatakan bahwa innal mu'min la yudriku min husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang mukmin yang akhlaknya itu baik, akhlaknya itu bagus, budi pekertinya, itu bisa menyamai kedudukan orang yang melaksanakan puasa, yang malam harinya pun digunakan untuk qiyam secara derajat itu. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika di akhirat nanti, Nabi SAW dalam hadis sahih disampaikan Imam Tirmidzi menyampaikan, kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqah. Di antara orang yang paling aku cintai dan di antara orang yang nanti pada hari kiamat itu duduknya dekat denganku adalah orang-orang yang ahasinakum akhlaqah. Orang-orang itu yang akhlak-akhlaknya itu baik, ya Pak. Adabnya itu baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu ketika kita nanti di akhirat, kalau kita mengandalkan amalan kita untuk bisa duduk bersebelahan dengan Nabi, rasa-rasanya kita tidak bisa menyamai amalan-amalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Susah kayak kalau menyamakan mereka untuk bisa duduk bersebelahan dengan Nabi di akhirat. Jangankan Nabi, kita hari ini kalau datang gubernur saja, kan orang-orang tuh berlomba untuk duduk sebelah gubernur, karena mereka akan mendapatkan kemuliaan duduk di sebelah dengan orang yang mulia itu. Apalagi dengan Nabi SAW. Ketika di akhirat itu, orang itu berlomba untuk bisa duduk bersebelahan dengan Nabi. Kalau mereka mengandalkan amalan, kita kalah dengan para sahabat itu. Udah kepental duluan kita itu. Tapi Nabi SAW itu memberikan solusi. Di antaranya itu dengan akhlak yang baik, di mana akhlak itu akan menempatkan orang di akhirat itu duduk bersebelahan dengan Nabi SAW. Dan dalam hadis itu Nabi pun menyampaikan, wa inna min abghadikum ilayya wa min ab'adikum anni yaumal qiyamah. Kalau tadi orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat, Nabi kemudian mengatakan, dan orang yang paling aku benci, dan orang yang nanti duduknya itu paling jauh dariku. Nabi menyebutkan dalam hadis ini itu ada 3 yang spesifik, gitu Pak. Nabi menyampaikan asar sarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Kata Nabi SAW, orang yang paling dibenci sama Nabi dan orang yang nanti di akhirat duduknya itu paling jauh dari Nabi SAW, itu ada 3. Yang pertama asar sarun, yang kedua al mutasyaddiqun, yang ketiga al mutafaihikun. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, qad alimna asar sarin wal mutasyaddiqin. Kalau asar sarin dan mutasyaddiqin itu kita tahu, tapi al mutafaihikun itu apa gitu. Kemudian kata Nabi SAW, al mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Kalau sahabat itu tidak tahu cuma satu, kalau kita kan nggak tahu 3-3-nya tadi itu Pak. Asar sarun apa, al mutasyaddiqun apa, al mutafaihikun apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asar sarun itu adalah orang yang paling banyak ngomong dia. Orang itu seakan-akan nggak mau diselak omongannya. Jadi kalau ada orang ngomong itu, dia selalu ngomong di atas orang itu. Tidak mau diselak kalimatnya, tidak mau diatasi kalimatnya. Dia ingin selalu seakan-akan selalu ingin tampil di hadapan orang. Ingin ngomong terus gitu. Itu asar sarun. Yang kedua al mutasyaddiqun. Al mutasyaddiqun itu adalah orang yang bahasa kita itu memfasih-fasihkan kalimat gitu Pak. Jadi omongannya itu tinggi dia itu. Pakai istilah-istilah yang orang lain tuh nggak ngerti dia. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab yang seakan-akan tuh keren. Orang lain tuh kalau denger tuh wah Masya Allah dia. Omongannya itu tinggi sekali. Itu al mutasyaddiqun. Yang dengan omongan itu membuat dia itu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Adapun al mutafaihikun. Al mutafaihikun itu adalah orang yang sombong, yang dengan kesombongannya itu biasanya diberikan kemampuan yang tidak Allah berikan kepada orang lain, yaitu ilmu dan harta dia. Dengan ilmu itu dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Yang kedua dengan hartanya. Yang dengan hartanya itu dia merasa lebih kaya daripada orang lain.
Ini 3 orang yang paling dibenci sama Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bisyirorikum. Mau gak aku sampaikan orang yang paling buruk dari 3 orang itu. Jadi ada 3 orang lagi tuh yang paling buruk itu. Yang Nabi menyampaikan bahwa orang yang lebih buruk itu adalah al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan itu untuk namimah, untuk mengadu domba. Orang kalau datang ke satu tempat membawa sesuatu untuk diadu di tempat yang lain. Kalau kita hari ini, orang itu membawa sesuatu di grup WhatsApp, kemudian diumpan masuk ke grup WhatsApp lain untuk membuat sebuah keributan. Itu orang yang masya'una bin namimah. Orang yang selalu ketika berada di suatu tempat membuat sebuah kegaduhan itu. Nggak pernah diam gitu. Kemudian yang kedua, orang yang paling buruk di antara orang 3 tadi itu adalah al-mufsiduna bainal ahibba. Orang yang merusak, orang yang menghancurkan hubungan cinta orang lain itu. Ya, jadi orang yang sudah saling mencintai, orang yang saling menyayangi, nggak mesti pasangan, tapi sesama saudara. Tapi kemudian dia datang menghancurkan hubungan yang tadinya baik menjadi rusak. Diadu domba dengan sebagainya. Kemudian yang ketiga, al-baguna li syira'il anat. Yang ketiga itu adalah orang, apa ya bahasa kita ya? Orang itu yang selalu ingin nyari masalah Pak. Yang tadinya lagi tenang, adem ayem, dia datang jadi masalah itu. Dia tiba-tiba kalau datang itu nyari masalah aja gitu. Ada aja yang dikerjakan gitu. Itu 3 orang yang disebutkan sama Nabi SAW adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan hal itu, tentu Nabi SAW tidak memberikan kabar begitu saja Pak. Tapi Nabi SAW untuk masalah akhlak itu, Nabi memberikan solusi. Di antara solusinya itu, kita diajarkan sama Nabi untuk banyak berdoa. Dan doanya pun diajarkan spesifik sama Nabi ketika kita sedang bercermin itu Pak. Maka ketika kita sedang bercermin, kita diajarkan untuk membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah tubuhku, fisikku ini, wujudku ini sebagai manusia, fahassin khuluqi, maka indahkan juga akhlakku itu Pak. Dalam doa yang lain Nabi SAW mengajarkan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniya illa anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana akhlak yang baik itu, karena tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkanku dari akhlak yang buruk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen dalam hal Ramadan ini juga harus mengeluarkan kita selain menjadi hamba-hamba yang bertakwa, juga menjadikan kita, anak kita, istri kita, pasangan kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak, yang dengan akhlak itulah kemudian tercermin dalam diri kita itu sebagai seorang muslim yang tingkat keimanannya itu sampai derajat kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.